Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biologi bab pertama, sel. Pertemuan pertama. Ingat organisasi kehidupan berikut? Mari kita saksikan video berikut. Oke, ini materi favorit banyak orang. Kita akan belajar sel. Sel itu seperti miniatur hidup. Penyusun hidupnya sendiri didefinisikan sebagai unit terkecil kehidupan. Sel pertama ditemukan oleh Robert Hooke ketika ia mengamati gabus. Ada seperti ruangan-ruangan kecil yang menyusun gabus itu. Maka dinamakan sel, seperti ruang penjara. Ada juga Robert lain yang berperan, namanya Robert Brown. Dia menemukan sel ada intinya saat lagi ngelihatin bunga anggrek di bawah mikroskop. Kemudian beberapa orang mulai menemukan kelanjutan dari sel. Ada Matthias J. Sladen dan Theodor Schwann mendefinisikan sel sebagai unit dasar kehidupan, dan setiap makhluk hidup tersusun atas sel. Setelah itu Max Schultz dan Thomas Huxley serta Johannes Purkinje menemukan adanya protoplasma, cairan yang mengisi suatu sel dan merupakan bagian penting dalam sel. Jadi sekarang yang diketahui adalah bahwa sel itu seperti ruangan-ruangan kecil berisi suatu cairan dan memiliki suatu inti. Rudolf Virchow kemudian menemukan bahwa sel berasal dari sel sebelumnya. Setelah itu Walter Fleming dan Edward Strasburger menemukan bahwa inti sel berasal dari inti sel milik sel sebelumnya. Robert Brown lagi akhirnya menemukan bahwa aktivitas sel diatur oleh nukleus, intinya. Penemuan-penemuan berikutnya akhirnya mampu mendapat suatu gambaran yang jelas terhadap sel, walaupun belum semuanya sudah diketahui. Contohnya, sekarang kita ketahui bahwa nukleus atau inti sel mengandung materi genetika atau DNA, dan inilah yang membuatnya mengatur aktivitas sel seperti yang ditemukan oleh Robert Brown. Ini adalah gambaran sel yang secara umum dipelajari. Benar, sel ada protoplasma dan inti sel, tapi bukan hanya itu yang membentuk suatu sel. Sel memiliki organela-organela lain yang menyusunnya, seperti paru-paru pada manusia. Sel juga memiliki kompartemen-kompartemen yang esensial. Namun, tak semua sel seperti itu. Inti sel bukanlah suatu hal yang dimiliki semua sel. Karena itu, sel dibagi dalam dua kategori besar: sel prokaryotik dan sel eukaryotik. Prokaryotik berasal dari pro dan karyon, yang intinya adalah sebelum dan inti. Sedangkan eu pada eukaryotik berarti sebenarnya. Pada umumnya bisa di point out kalau sel eukaryotik adalah sel yang lebih kompleks. Jadi anggap sel eukaryotik ini lebih kompleks dan lengkap dibandingkan sel prokaryotik.
Apa yang membedakan kedua jenis sel ini sampai bisa menyimpulkan kekompleksan tersebut? Membran intinya. Membran inti akan dijelaskan di bagian selanjutnya, namun secara singkat membran inti adalah membran atau selaput yang membungkus inti sel atau nukleus. Jadi, isi inti sel di sel eukariotik itu terbungkus. Kalau di prokariotik itu bocor-bocor. Namanya bukan nukleus lagi, tapi nukleoid. Hal ini yang membedakan kedua jenis sel. Ada lagi ukuran sel, yaitu sel prokariotik lebih kecil dari sel eukariotik. Sel prokariotik juga tidak memiliki organel-organel seperti eukariotik, yang akan lebih jelas nanti ketika organel mulai dibahas. Contohnya untuk respirasi, yaitu mendapatkan energi. Sel eukariotik menggunakan mitokondria. Namun sel prokariotik yang tidak memiliki mitokondria menggunakan protoplasmanya. Ada banyak perbedaan lain dalam sel prokariotik dan eukariotik yang susah dijelaskan tanpa memperdalam materi. Namun pada intinya, perbedaan lain kedua sel ini adalah bahwa sel prokariotik memiliki DNA yang sirkuler, sedangkan sel eukariotik DNA-nya tidak sirkuler seperti benang. Hal penting lain yang perlu dibahas adalah mengapa sel sangat kecil. Coba kita misalkan bola. Ini kita mulai ke matematika nih. Informasi tambahan saja, biasanya buku-buku menjelaskan ini dengan kubus agar lebih mudah, namun sekarang kita pakai bola. Soalnya pada umumnya sel digambarkan sebagai bola kan. Anggap bulat yang memiliki jari-jari 1. Karena rumus luas permukaan bola atau selimutnya itu 4 πr kuadrat, jadi luasnya kurang lebih 12,560. Karena rumus volume bola itu 4/3 πr pangkat 3, volumenya kurang lebih 4,187. Coba kita bandingkan kedua volume dan luas ini. Jadi 12,560 bandingin 4,187. Atau dalam bentuk lain, luas permukaannya 2,99 kali volumenya. Ya kalau maksa kurang lebih 3/1 ya, atau 3 kalinya. Coba kita buat selnya lebih besar, yaitu jari-jarinya 5. Sekarang luas permukaannya 314 dan volumenya 294,375. Sekarang perbandingannya 314 banding 294,375, atau luas permukaannya 1,06 kali volumenya. Bisa dilihat perbandingannya ya. Luas permukaan banding volume bola kecil itu lebih besar dari luas permukaan banding volume bola besar. Mungkin angkanya udah ngerti lah ya. Terus menjawab pertanyaan awalnya bagaimana? Luas permukaan sel itu penting bagi suatu sel. Hal ini dikarenakan oleh transport zat yang dilakukan oleh sel itu tergantung pada luas permukaannya. Analogi yang lebih jelas, misalnya penemuan donat. Saat sedang memasak kue, ibu si penemu donat ini nyicip kuenya dan ternyata tengahnya nggak mateng. Karena itu si koki kreatif ini melubangi kue jadi donat, dan sekarang matang semua. Ini karena luas permukaan jadi lebih besar. Dengan luas permukaan besar, suhu bisa masuk untuk memasak isinya atau volume donat ini. Seperti sel, luas permukaan ini penting karena mengatur pemasukan zat, seperti pemasukan suhu pada donat. Kesimpulan dari penjelasan panjang ini, sel kecil karena harus dapat tersedia zat yang didukung oleh luas permukaan. Dan perbandingan luas permukaan dengan volume yang paling optimal adalah ketika sel itu kecil. Ya, semoga cukup jelas dan menjawab ya kenapa sel sangat kecil. Sekarang kita mulai ke komponen-komponen sel dengan nukleus. Nukleus dibagi menjadi 3 bagian, yaitu seperti selnya sendiri. Jadi sel kan ada membran plasma, ada sitoplasma sama nukleus. Nah, nukleus dibagi jadi membran inti, nukleoplasma, dan nukleolus atau anak inti. Jadi mirip gitu ya. Nukleus mengandung mayoritas materi genetika pada sel. Mayoritas karena ada yang di mitokondria dan kloroplas yang akan dibahas nanti.
Ingat kalau nukleus ini masuk ke pembahasan sel eukariotik, bukan prokariotik. Dari membran inti, ini yang membedakan sel prokariot dengan eukariot, seperti yang udah dijelasin tadi. Membran inti menjaga agar materi genetika tetap terkonsentrasi dalam nukleus, nggak kayak sel prokariotik. Di membran inti ini ada yang namanya pore kompleks yang mengatur keluar masuknya protein dari RNA dan RNA maksudnya, maaf. Selain itu, membran ini juga merupakan double membrane. Maksudnya ada dua lapis fosfolipid bilayer. Di dalam nukleoplasma disimpan materi genetik dalam bentuk kromosom, yaitu benang kromatin yang terkondensasi yang aslinya merupakan DNA. Terakhir, nukleolus, ia berperan dalam sintesis ribosom, yaitu dengan menggunakan rRNA atau ribosomal RNA. Kemudian ribosom, yang merupakan kompleks nukleoprotein atau kompleks ribosomal RNA atau rRNA dan protein. Ribosom bukan di eukariotik doang ya, juga di prokariotik. Ingat, ribosom disintesis di dalam nukleolus. Ribosom terdiri atas dua subunit, satu kecil dan satu lebih besar, dan fungsinya adalah untuk mensintesis protein. Ribosom melakukan ini dengan mRNA dan tRNA. Ribosom juga dibagi menjadi dua menurut lokasi, yaitu terikat dan bebas. Bebas maksudnya ia berada di sitoplasma dan biasanya mensintesis protein yang digunakan di sitoplasma. Sedangkan ribosom terikat berada pada retikulum endoplasma atau membran inti. Ribosom ini biasanya mensintesis protein yang ingin digunakan pada membran plasma, dibungkus organel seperti lisosom atau sekresi keluar sel. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Video pembelajaran selanjutnya ada di sel part 2. Jangan sampai ketinggalan. Terima kasih.